Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar dengan NIM H0612111061, program studi geofisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pekan ke-11, 12, dan 13 mengenai materi rujukan, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Di mana di dalam kutipan dan juga sistem rujukan kita kenal dengan kerangka teoritis. Seorang penulis akan melakukan sintesis atau langkah terakhir di dalam penyusunan bab, di mana dalam karya ilmiah sintesis merupakan rangkuman berbagai rujukan yang diambil oleh si penulis atau sesuai dengan pemahaman si penulis itu sendiri, di mana sintesis itu dibangun berdasarkan kutipan-kutipan yang telah dikumpulkan oleh penulis. Dan cara penulis mengutip atau membuat rujukan berkaitan erat dengan penyusunan daftar bacaan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan yang telah ditulis oleh seorang penulis di dalam sebuah karangan ilmiah dan telah terdokumentasi. Kutipan akan dibahas atau ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Kutipan dari pendapat berbagai tokoh merupakan esensi dalam penulisan sintesis. Kemudian adapun kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya akan merupakan karya sunting, yaitu susun dan gunting dari berbagai teori tanpa adanya suatu benang merah pemikiran yang mengikat berbagai kutipan tersebut. Adapun penggunaan kutipan memiliki berbagai tujuan, yaitu untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi atau teori yang disampaikan oleh penulis, kemudian untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang dibahas, serta juga untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai hak cipta atau plagiat. Adapun sistem perujukan. Sistem rujukan digunakan sebagai sumber referensi jika penulis menggunakan kutipan dengan berbagai cara yang disebutkan. Kemudian menjelaskan dengan kata-kata sendiri pendapat penulis atau sumber lainnya. Ya, sistem rujukan ini juga biasanya juga meminjam tabel, peta, atau diagram dari sumber-sumber yang menjadi rujukan. Dalam menyusun diagram itu berdasarkan data penulis atau sumber-sumber yang lain. Kemudian menyajikan suatu pembuktian khusus yang bukan suatu pengetahuan umum. Rujukan dalam bagian lain pada teks, sebenarnya setiap bidang ilmu memiliki sistem perujukan masing-masing. Artinya setiap sistem-sistem dari setiap bidang keilmuan memiliki rujukan atau cara penulisan yang berbeda. Sistem perujukan misalkan dari kedokteran berbeda dengan sistem rujukan dari ekonomi atau teknik. Namun secara umum sistem rujukan itu terbagi atas dua yang sering digunakan sebagai dasar kutipan yang kita gunakan di dalam karya ilmiah. Yang pertama adalah sistem catatan non-bibliografi, yaitu menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang atau langsung dalam daftar pustaka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu sistem langsung, yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip, pada daftar kutipan, pada daftar pustaka, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu catatan kaki. Catatan kaki itu bisa kita artikan dengan daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah, paling bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Biasanya catatan kaki itu berhuruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks. Gunanya apa?
gunanya untuk menambah rujukan uraian di dalam naskah pokok. Tetapi fungsi utama dari catatan kaki adalah memberikan informasi mengenai suatu sumber kepada pembaca, sehingga pembaca ketika membaca sebuah karya ilmiah akan mudah menelaah dan mencari serta mengamati isi bacaan yang disampaikan oleh si penulis. Di dalam catatan kaki ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nomor itu mengikuti bahan yang dikutip atau yang dikomentari. Kemudian nomor ditempatkan agar agak ke atas baris di belakang semua tanda baca kecuali garis pisah. Kemudian penempatan catatan kaki itu berada di bawah garis pada bagian bawah halaman. Kemudian setiap catatan kaki itu diberlakukan sebagai sesuatu paragraf terpisah, dimasukkan 5 spasi, diawali dengan nomor yang bersangkutan sedikit berada di atas garis, diikuti oleh catatan yang berspasi tunggal dan diakhiri dengan titik. Jika catatan kaki ditempatkan pada akhir karya tulis, maka haruslah ditempatkan pada halaman khusus atau halaman terpisah. Kemudian jarak antara catatan kaki dan catatan kaki lainnya biasanya 2 spasi atau spasi ganda. Kemudian kapitalisasi dalam judul. Seperti yang telah kita ketahui bahwa huruf pertama pada kata-kata judul hendaklah ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas, kata depan, dan kata sambung. Judul, tanda kutip, dan huruf atau tanda huruf miring. Semua judul mengikuti peraturan yang sama seperti pada bibliografi, yaitu judul buku, judul majalah, harian, dan lain sebagainya. Semuanya dicetak dengan huruf dan juga ada yang dicetak dengan huruf miring. Kemudian judul artikel ditempatkan dalam tanda kutip. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Tapi menurut seorang Goers Kiraf, yang dimaksud dengan daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang tengah digarap. Artinya telah kita masukkan ke dalam dokumen karya ilmiah. Dan melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya ketika mereka penasaran apa isi yang lebih luas dari materi yang dibahas oleh seorang penulis. Adapun fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka yang pertama adalah untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri. Artinya tidak plagiat. Artinya penulis di sini memberikan rujukan sebagai bagian dari daftar pustaka sehingga ketika penulis ingin menggali lebih dalam materi yang disampaikan oleh si penulis, maka dia akan mencari pada bagian daftar pustaka karena itu lebih lengkap. Yang ketiga adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dijadikan sebagai rujukan. Yang keempat, menjaga profesionalitas kita sebagai seorang penulis karya tulis terhadap tulisan yang kita buat, jangan sampai dianggap sebagai plagiat. Kemudian yang terakhir adalah untuk melihat kebenaran bahan yang telah kita kutip. Tentu saja penyusunan sebuah daftar pustaka harus mengedepankan asas kemudahan. Oleh karena itu, diterbitkanlah sebuah format atau cara penulisan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Biasanya di dalam daftar pustaka itu disusun atas
nama penulis, judul buku, data publikasi seperti tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit dan lain sebagainya. Juga berisi tentang judul-judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya sampaikan, kiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.